Fungsi variabel kompleks, limit, turunan dan integral fungsi variabel kompleks. Variabel kompleks adalah sebuah simbol, misalkan kita simbolkan dengan huruf Z, bisa juga dengan huruf S atau huruf yang lain, yang dapat mewakili salah satu atau sebagian dari himpunan bilangan kompleks. Ya, jadi variabel kompleks mewakili bilangan kompleks. Jika untuk tiap nilai bilangan kompleks yang termasuk dalam Z terdapat korespondensi dengan satu atau lebih variabel kompleks W, dikatakan W adalah fungsi dari Z dan ditulis sebagai W sama dengan F dalam kurung Z, atau bisa juga fungsinya kita tuliskan dengan huruf G, W sama dengan G dalam kurung Z. Di sini ya, di sini berarti Z adalah variabel bebas dan W adalah variabel tidak bebas. Jadi W yang merupakan fungsi dari FZ itu nilainya akan ditentukan atau tergantung dari variabel Z, sehingga dikatakan W variabel tidak bebas. Jadi dikatakan fungsi apabila saya mempunyai himpunan bilangan kompleks Z, ya, kemudian himpunan bilangan kompleks yang direpresentasikan dengan variabel W. Jika ada hubungan atau ada korespondensi dari Z ke W, gitu ya, misalkan ke sini, ya, oke, maka dikatakan bahwa W adalah fungsi dari Z. Ya. Jadi dua variabel ini Z dan W itu berhubungan, ya, dengan satu aturan tertentu yang disebut dengan fungsi atau persamaan fungsi dari Z. Kita lihat di sini, kita ingat bahwa V adalah variabel kompleks, maka fungsi dari Z, ya, Z adalah variabel kompleks, maka fungsi dari Z yaitu W juga merupakan bilangan kompleks. Jadi W ini juga merupakan variabel kompleks. Kalau variabel kompleks Z itu dulu kita berikan notasi, ya, sebagai X ditambah YJ, WJ, ya, dimana ini bagian real dan ini bagian imajiner, maka karena W juga merupakan variabel kompleks, maka juga ada bagian real dan bagian imajinernya, dan itu kita gunakan notasi yang seperti ini. Jadi bagian realnya kita berikan simbol U dan bagian imajinernya kita gunakan simbol V, ya. Tetapi dua-duanya merupakan variabel kompleks. Jadi W jika merupakan variabel kompleks dengan bagian real U dan bagian real adalah V. Jadi W sama dengan U plus VI atau VJ. Jadi W jika merupakan variabel kompleks dengan bagian real dan bagian imajiner. Ya. Oke. Kemudian W itu adalah variabel tak bebas, maksudnya nilai W akan tergantung dari variabel bebas Z. Ya. Kalau kita lihat di sini bahwa Z itu variabel bebas, ya, dan dia juga punya variabel X dan Y, maka untuk W, ya, variabel yang tidak bebas yang tergantung oleh Z tadi, bagian realnya U itu tidak hanya ditentukan oleh bagian real dari Z, ya, jadi tidak hanya X saja yang menentukan dia, tapi dia juga ditentukan oleh bagian imajiner dari Z, ya. Jadi persamaannya adalah W FZ sama dengan U dalam kurung X, Y, ini maksudnya U atau real dari U V W itu ditentukan baik oleh X maupun oleh Y dari variabel kompleks Z. Demikian juga V, J
atau VI dalam kurung X, Y, berarti V juga ditentukan baik oleh bagian real maupun bagian imajiner dari Z. Sebagai contoh, misalkan variabel W ya merupakan fungsi dari fz dengan persamaan fungsi z kuadrat plus 3z. Ingat, W juga variabel kompleks dengan bagian real U dan bagian imajinernya adalah V. Oke. Nah, misalkan diminta untuk menentukan nilai U dan nilai V dan tentukan nilai fungsi fz jika z-nya adalah 1 plus 3j atau 1 plus 3i. Maka pertama kita akan menentukan dulu U dan V ya. U dan V yang merupakan variabel dari W ya. Jadi bagian U real dan bagian V adalah imajiner. Oke, kita masukkan dalam persamaannya. Persamaan fungsi adalah z kuadrat plus 3z. Sedangkan kita tahu z adalah variabel kompleks dengan x sebagai real dan y sebagai imajiner, maka dimasukkan saja ke dalam persamaan z kuadrat, jadi x plus yj kuadrat, kemudian 3z, 3 dikalikan x plus yj ya. Oke, kita dapatkan hasil ini. Kemudian dari hasil ini kita kumpulkan bagian yang real dan bagian yang imajiner. Jadi yang real adalah yang tidak ada j-nya atau tidak ada i-nya, tidak ada imaginary unitnya. Nah, ini adalah bagian realnya dan ini adalah bagian imajinernya yang ada j-nya atau i-nya, sehingga kita tahu bahwa ini adalah U ya, bagian real dari W, dan yang ini adalah V ya. Jadi bagian real dari fz atau W U sama dengan x kuadrat min y kuadrat plus 3x, kemudian bagian imajiner dari fz atau W adalah V sama dengan 2xy plus 3y. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah berapakah nilai fungsi fz jika z-nya ya, jika variabel z-nya itu adalah berupa angka kompleks 1 plus 3i ya. Berarti bagian realnya 1 dan bagian imajinernya 3. Kita tinggal masukkan saja. Kita tadi sudah mendefinisikan U dan Z, U dan V-nya. Kita masukkan ya. Oke. Jadi U sama jadi Z-nya ya. Ini bagian U-nya ya. Ini bagian V-nya ya. Karena tadi kita sudah mendefinisikan bahwa U ya sama dengan ini dan V sama dengan yang ini. Sedangkan kita tahu W itu adalah U bagian real ditambah V. Nah, V adalah bagian imajinernya. Sehingga kita tinggal memasukkan nilai X dan nilai Y ya, baik di U maupun di V. Ya, jadi karena U dan V sudah kita definisikan di depan, maka nilai fungsi kita tinggal masukkan saja fz saat z-nya adalah 1 plus 3j atau 1 plus 3i ya. Kita masukkan x kuadrat, x-nya 1 ya, jadi 1 kuadrat dikurangi y kuadrat, y-nya adalah 3 ya, dimasukkan di sini. Kemudian 3x, kemudian yang ini adalah bagian v-nya ya. Dengan rumusan seperti ini kita masukkan sehingga kita dapatkan hasil fz atau nilai fungsi
dari W atau nilai W, nilai fungsi dari fz adalah min 5 ditambah 15i ya. Atau kalau kita gunakan J ya min 5 ditambah 15J. Tapi sebenarnya menentukan nilai fungsi itu tidak harus kita menetapkan dulu U itu hubungannya dengan XY bagaimana, V hubungannya dengan XY bagaimana, tapi kita bisa langsung memasukkan ke dalam persamaan fungsinya. Jadi bahwa W yang merupakan fungsi dari Z, Fz sama dengan Z kuadrat ditambah 3Z. Kita masukkan saja Z-nya yang adalah 1 plus 3i atau 1 plus 3j. Nah, kita masukkan saja ini Z kuadrat ditambah 3 kali Z ini ya. Kemudian dari hasil ini ya, oke, kita lihat bagian realnya adalah min 5 dan bagian imajinnya adalah 15J ya. Jadi sama ya, kita bisa melihat di sebelah kiri maupun sebelah kanan hasilnya sama. Jadi bisa saya langsung masukkan ke dalam nilai ini maupun saya mencari dulu hubungan antara U dan variabel XY maupun V dan variabel XY. Nah, lalu bagaimana kita memperlihatkan atau menggambarkan secara grafik dua variabel tadi, variabel bebas maupun variabel tidak bebas atau nilai fungsi. Kalau dalam variabel real, kita akan bisa menggambarkan dua variabel tadi cukup dengan satu bidang kartesian ya, dengan koordinat kartesian. Biasanya kita akan gunakan ya bagian mendatar ini untuk variabel bebasnya gitu ya. Kemudian bagian vertikalnya untuk variabel tidak bebasnya gitu ya. Oke. Nah, tetapi untuk variabel kompleks kita tidak bisa menggunakan itu ya. Kenapa? Karena untuk satu variabel saja ya itu memerlukan satu bidang kompleks, sehingga kita akan memerlukan dua bidang kompleks. Bidang kompleks yang pertama adalah bidang kompleks untuk variabel Z atau yang sering disebut sebagai bidang kompleks XY. Kemudian bidang kompleks yang kedua adalah bidang kompleks variabel W atau bidang kompleks U dan V ya. Sekali lagi ingat, ini adalah fungsi dari Z. Nilai W akan tergantung dari nilai Z. Jadi kalau kita lihat secara grafik itu sering dikatakan sebagai kita memetakan ya, memetakan satu titik kalau itu titik, ataupun satu bidang kalau itu bidang di dalam bidang kompleks Z ke dalam bidang kompleks W ya. Sehingga persamaan U yang memperlihatkan hubungannya dengan X dan Y maupun V yang memperlihatkan hubungannya dengan X dan Y itu sering dikatakan sebagai fungsi transformasi ya. Jadi mentransformasikan dari Z ke W ya. Oke. Transformasi ini ya berlaku jika W atau variabel W merupakan fungsi bernilai tunggal dari variabel Z ya, dari variabel Z. Nah, fungsi nilai tunggal itu apa? Bahasa Inggrisnya adalah single value function. Ini adalah fungsi di mana tiap nilai W tunggal hanya berkorespondensi dengan satu nilai Z saja. Contohnya, misalkan W sama dengan Z kuadrat gitu ya. Jadi W itu hanya berkorespondensi dengan satu nilai Z ya. Jadi kalau digambarkan, nah ya, hanya berkorespondensi gitu ya. Oke. Atau begini. Oke, tapi tidak ada Z yang sama, itu
berkorespondensi dengan dua W yang berbeda, gitu ya. Oke. Sedangkan fungsi nilai jamak atau multiple value function itu jika beberapa nilai W berkorespondensi dengan tiap nilai Z. Contohnya adalah W yang merupakan fungsi dari Z dengan persamaan akar Z, ya, atau Z pangkat setengah. Kemudian kita perlu tahu juga fungsi inverse, ya. Fungsi inverse itu kalau kita lihat sebagai pemetaan tadi, jadi kalau fungsi itu memetakan dari bidang kompleks ke bidang kompleks Z ke bidang kompleks W. Kalau inverse itu kebalikannya, dia akan memetakan dari bidang kompleks W kembali ke bidang kompleks Z. Nah, kita perlu mengenal beberapa fungsi elementer. Di antaranya adalah fungsi polinomial. Ini serupa ya dengan fungsi variabel real, ya. Jadi satu fungsi di mana variabel bebasnya merupakan bentuk polinomial mulai dari Z pangkat N, kemudian Z pangkat N-1 dan seterusnya, ya. Oke. Kemudian fungsi yang perlu kita tahu adalah fungsi aljabar rasional. Jadi W sama dengan P dalam kurung Z dan Q dalam kurung Z, maksudnya adalah yang di atas ini adalah fungsi polinomial, ya, per yang di bawah ini juga fungsi polinomial, ya, dua-duanya polinomial. Untuk beberapa kasus khusus, jika variabel W atau fungsi fz adalah AZ plus B, jadi Z di sini tidak ada polinomial, ya, pangkat 1 gitu, ya, maka ini sering disebut sebagai transformasi linear. Kemudian jika bentuknya agak berbeda sedikit, ya, bentuknya merupakan fungsi aljabar rasional seperti yang di bawah ini, maka bentuk ini sering disebut sebagai transformasi bilinear. Kemudian yang perlu dikenal lagi adalah fungsi eksponensial. W sama dengan E pangkat Z, ya, di mana Z itu X plus JY. Kalau kita jabarkan lagi bahwa bentuk dari bilangan kompleks itu bisa dalam bentuk eksponensial, maka W sama dengan E pangkat X dikalikan kosinus Y plus J sin Y, ya. Tapi misalkan Z-nya hanya bagian imajiner saja, jadi misalkan E pangkat JY saja, maka ini akan sama dengan kosinus Y ditambah J sin Y. Ya, oke. Kalau misalkan tidak ada bagian real pada bilangan kompleks Z di sini. Ya, dengan E adalah bilangan Euler, ya, atau bilangan natural. Kemudian fungsi yang lain yang perlu kita tahu adalah fungsi trigonometrik kompleks. Ada sinus, ada kosinus, ada kosekan, ya. Kemudian ada sekan dengan rumusnya masing-masing seperti itu. Jadi sin Z sama dengan E pangkat JZ dikurangi E pangkat min JZ per 2J, ya. Kemudian cos Z sama dengan E pangkat JZ plus E pangkat min JZ per 2, nah, dan seterusnya, ya. Ini adalah fungsi trigonometrik. Ada juga tangen dan kotangan, ya. Kemudian persamaan trigonometri yang berlaku pada variabel real juga berlaku pada variabel kompleks. Misalkan sin kuadrat Z ditambah cos kuadrat Z sama dengan 1, ya. Kemudian 1 ditambah tangen kuadrat Z sama dengan sekan kuadrat Z dan seterusnya, ya. Ataupun yang di sebelah kanan ini, jadi sinus min Z sama dengan min sin Z.
kemudian kosinus min Z sama dengan cos Z. Ini kan serupa ya, serupa dengan variabel real, fungsi trigonometri pada variabel real.